Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. How are you today? I hope you are fine. How about me? I'm fine to thank you for your greeting. And my students, anak-anakku yang saya banggakan, pada pagi hari ini kita belajar bahasa Inggris kembali dengan sebuah materi yang kita akan bahas nantinya, yaitu showing intention. Jadi menunjukkan tujuan. Untuk memahami lebih lanjut tentang materi ini, silakan untuk mengikuti penjelasan saya melalui layar yang akan saya tampilkan. Check this out. Showing intention. Showing itu adalah menunjukkan, intention adalah tujuan. Maksudnya adalah showing intention ini adalah ungkapan harapan untuk melakukan sesuatu atau ungkapan niat untuk melakukan sesuatu. According to Cambridge Dictionary, intention means something that you want and plan to do. Menurut Kamus Cambridge, intention artinya sesuatu yang kamu inginkan atau rencanakan untuk dilakukan. Karena ini adalah harapan yang akan dilakukan atau tujuan yang akan dilakukan, tentu saja tenses yang sesuai untuk digunakan adalah tenses simple future tense. Nah, kalau kita mau menanyakan apa sih yang akan dilakukan oleh orang-orang itu, apa sih keinginan yang akan dilakukan oleh orang-orang itu, maka kita bisa menggunakan ungkapan asking intention seperti berikut. What are you going to do? Apa yang akan kamu lakukan? Any plan for the weekend? Adakah rencana untuk akhir pekan? Are you thinking of? Apakah kamu sedang memikirkan tentang? Do you have any intention of? Apakah kamu punya tujuan untuk? Is it your intention to? Apakah itu tujuan kamu untuk? Di sini hanya 5 contoh dari ungkapan menanyakan tujuan seseorang. Mungkin kalian bisa mencari di sumber-sumber yang lain, bisa dari internet, bisa dari buku, ataupun dari yang lainnya. Dari pertanyaan tadi tentu ada jawaban, tentu ada balasan. Nah, kita akan menunjukkan intention atau tujuan dari kegiatan kita dengan menggunakan ungkapan-ungkapan sebagai berikut. You would like to, kita ingin. He will, dia akan. She will, rather, dia ingin. My mother is going to, ibu saya akan. I'm going to, saya akan. I'm planning to, saya berencana untuk. I will make an effort to, saya akan berusaha untuk. I'm thinking of, saya sedang memikirkan tentang. I have every intention of, saya mempunyai setiap tujuan untuk. I fully intended to, saya betul-betul bertujuan untuk. She's going to cook a cake, dia akan memasak sebuah kue. We'll go to Bali next year, kita akan pergi ke Bali tahun depan. Titik-titik tersebut itu bisa diisi dengan tujuan atau kegiatan yang akan dilakukan. Banyak sekali contohnya. Di sini saya menyediakan dialog buat kalian. Ada 3 pembicara di sini, yaitu Santi, Bayu, dan Riri. Do you have any plans to spend your long weekend? Definitely, my dad and I are going to go fishing. We plan to go fishing in a lake near my uncle's house. Would you like to come with us? I don't really like fishing. I would rather stay at home than go fishing. What about you, Riri? What would you like to do on the long weekend? I have made a plan with my mother about what to do on this long weekend. We are going to practice baking cookies. Are you going to bake chocolate chips cookies like that the last time? Well, yes, that is my favorite, but we will also try to make ginger cookies. Would you like to join me to learn baking cookies? You can come to my house. It's a good idea. Will you go fishing with me and my dad? Not fishing, I guess. But I think I would like to bake cookies with Riri. Thanks for asking me to join you, Riri. Saya berikan tugas kepada kalian. Di dalam dialog ini, carilah ungkapan-ungkapan menanyakan tujuan seseorang dan bagaimana orang itu menanggapi atau menjawab. Berikutnya adalah kita kembali ke ekspresi menunjukkan intention. Beberapa kalimat yang sudah saya garis bawahi itu mempunyai kesamaan, menggunakan will, dan satunya menggunakan is going to. Ada menggunakan am going to.
Berikutnya kita akan mempelajari tentang will dan be going to. Apa sih will dan be going to itu? Nah, will dan be going to mempunyai arti yang sama. For example, Anita will attend Istighosa event. Anita is going to attend Istighosa event. Dua kalimat itu mempunyai arti yang sama, walaupun satunya menggunakan will, satunya menggunakan is going to. Yaitu, Anita akan menghadiri acara Istighosa. Nah, sedangkan be sendiri itu mewakili dari is, am, atau are. Contoh, jika kita menggunakan I will, maka I will kita bisa ubah menjadi I'm going to. Karena memang I mempunyai to be am. You will. You will ini jika diganti dengan be going to, maka you diikuti oleh to be, are, lalu diikuti oleh going to. Dan yang terakhir Hamidah will. Jika kalimat Hamidah will diubah menjadi be going to, maka Hamidah diikuti oleh is, lalu diikuti oleh going to. Singkatan-singkatan untuk will. Will bisa disingkat menggunakan koma atas, lalu double L. Seperti contoh, I will, all, you will, you'll, they will, they'll, we will, we'll, he will, he'll, she will, she'll, it will, it'll. Sedangkan bagaimana akan be going to? Be yang sudah diganti dengan to be sesungguhnya. Contoh, I'm going to disingkat dengan I'm gonna. Gonna adalah singkatan dari going to. You are going to, atau you're gonna, they're going to, they're gonna, we are going to, we're gonna, it's going to, he's gonna, she's going to, she's gonna, it's going to, it's gonna. Bagaimana? Mudah sekali bukan? Nah, lalu apa sih perbedaan antara will dan be going to? Perbedaannya hanyalah ketika kita menggunakan pada waktunya. Kapan kita menggunakan will untuk hal-hal yang kita putuskan, yang kita lakukan sekarang ini, atau keputusan yang cepat? This is when you make a decision that moment in a spontaneous way. Ini adalah ketika kamu membuat keputusan pada saat itu dalam cara yang spontan atau langsung. Contoh, I'll buy one for you too. Kejadian ini adalah ketika saya sedang membeli buku dengan teman saya. Lalu dengan spontanitas saya ingin membelikan buku kepada teman saya, sehingga terjadilah kalimat seperti I'll buy one for you too. I think I'll try one of those. Ini adalah keputusan yang spontanitas atau keputusan yang cepat. Penggunaan will ketika kita punya keyakinan dalam hati, kita bisa menggunakan will di sini. Ini adalah prediksi kita. Seperti contoh, my team will not win the league this season. Ya, tim saya tidak akan menang liga di musim ini. Jadi mungkin karena bahwa tim saya tidak pernah berlatih, lalu tiba-tiba mereka mengikuti liga di musim ini. Contoh yang kedua, I think it will rain later, so take an umbrella with you. Saya nggak tahu. Tiba-tiba saya punya keyakinan bahwa nanti akan hujan. Ya, kita bisa menggunakan prediksi ini menggunakan will. Catatan, kamu bisa menggunakan baik will dan going to untuk membuat prediksi di masa akan datang. Ketiga, untuk membuat penawaran janji atau ancaman. Contoh yang pertama, I'll give you a discount if you buy it right now. Aku akan berikan kamu sebuah diskon jika kamu membelinya sekarang. I promise I will behave next time. Aku janji aku akan bertingkah laku dengan baik next time, lain kali. I promise I will behave next time. Ini adalah membuat perjanjian dan saya akan berbuat baik next time, lain waktu. I'll take you to the movies if you like. Aku akan membawa kamu ke gedung bioskop jika kamu suka. Ya, ini adalah sebuah tawaran. Yang keempat, kamu gunakan won't ketika seseorang menolak untuk melakukan sesuatu. Won't ini singkatan dari will dan not.
I told him to take out the trash but he won't do it. Aku mengatakan kepada dia untuk membuang sampah, tetapi dia tidak akan melakukannya. Jadi won't ini adalah singkatan dari will not. Contoh kedua, my kids won't listen to anything I say. Anak-anak saya tidak akan mendengarkan apapun yang aku katakan. Jadi won't tidak akan. My car won't start. Mobil saya tidak akan menyala. Won't, sekali lagi, adalah singkatan dari will not. Kapan kita menggunakan going to? Ya, the structure be going to normally biasanya used to indicate, digunakan untuk menunjuk the future, masa akan datang, but with some type of connection. Tapi untuk beberapa tipe hubungan to the present yang ada hubungannya dengan sekarang. We use it in the following situation. Kita menggunakannya dalam situasi berikut. 1. When we have already decided or we intended to do something in the future, prior plan. Ketika kita sudah benar-benar memutuskan atau kita bertujuan untuk melakukan sesuatu di masa akan datang, kita bisa menggunakan be going to. The decision has been made before the moment of speaking. Jadi keputusan itu sudah dibuat sebelumnya, sebelum kejadian dari pembicaraan. Contoh, they're going to retire to the beach. Mereka akan menempati rumah di pantai. In fact, kenyataannya they have already bought a little beach house. Mereka sudah membeli sebuah rumah pantai kecil. Mereka sebelumnya sudah punya rencana untuk tinggal di sebuah rumah di dekat pantai. Jadi kalimat ini, they are going to retire to the beach, itu dibicarakan setelah keputusan yang dibuat sebelumnya. I'm going to accept the job offer. Saya akan menerima tawaran pekerjaan tersebut. Sebelum kalimat ini diucapkan, si pembicara I di sini sudah mempunyai keputusan sebelumnya. Untuk itu kalimat ini menggunakan be going to. Kedua, ketika ada tanda yang pasti bahwa sesuatu akan terjadi atau bukti. Sesuatu likely to happen based on the evidence or experience you have. Something is likely to happen based on the evidence or experience you have. Sesuatu sepertinya terjadi berdasarkan bukti atau pengalaman yang kamu punya. I think it is going to rain. Saya rasa ini akan hujan. Karena apa? I just felt a drop. Karena ada kalimat pembicara ini merasakan sebuah tetesan hujan. Jadi yang menjadi bukti adalah tetesan hujan. Yang kedua, I don't feel well. Ini menjadi buktinya. Perasaannya tidak nyaman, tidak enak badan. Sehingga saya rasa saya akan throw up. Throw up itu sama dengan vomit, yaitu muntah. Jadi dengan bukti-bukti yang ada, be going to bisa digunakan dalam kalimat ini. Ya, sekarang bandingkan antara will dan going to. If someone asks, are you busy this evening? Jika seorang itu bertanya kepada kita, apakah kamu sibuk malam nanti? Dan kita meresponnya, yes, I'm going to the movies. Ya, saya sibuk, saya akan pergi ke gedung bioskop. Saya menggunakan going to itu karena saya sudah punya rencana yang saya buat sebelumnya. Before I was asked the question. Sebelum saya ditanyai pertanyaan tersebut. Nah, di dalam hal ini we cannot use will. Kita nggak bisa menggunakan will. Yang kedua, jika jawabannya adalah tidak, maka kamu bisa mengatakan baik menggunakan will atau going to. Contoh, I will probably watch TV or I'm probably going to watch TV. Jadi apa kesimpulannya? Ketika kita itu sudah punya rencana, lalu ada pertanyaan, maka jawabannya menggunakan going to. Sedangkan jika kita tidak punya rencana apapun, maka will atau going to itu boleh digunakan. Karena kita sedang memprediksi bahwa akan terjadi. Ya, bagaimana anak-anak? Sudah paham kan? Saya harap kalian sudah memahami dan bisa membuat kalimat-kalimat, entah itu membuat kalimat showing intention
kalimat menggunakan will, dan kalimat menggunakan be going to. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.